Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fa huwa muhsinun wa lahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahu adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah pada siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita dengan aktivitas kita masih diberi energi oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan panggilannya melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini akan menjadi bagian dari investasi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Mengawali khutbah yang singkat dan sederhana ini, saya ingin mengingatkan pada kita semua, mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa yang memadai biasanya akan menumbuhkan sikap dan mental kita jauh lebih bertanggung jawab. Iman dan takwa yang memadai biasanya mengajarkan kepada orang tersebut menjadi hidup lebih disiplin. Dan yang pasti, iman dan takwa kita akan membawa kita jauh lebih bisa bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pentingnya kualitas iman dan takwa ini, sampai di setiap kali khutbah Jumat selalu ada wasiat meningkatkan iman dan takwa. Tentu bukan semata-mata hanya karena bagian daripada rukun khutbah dalam pendekatan fikih, tetapi jauh dari itu, maknanya bahwa ada pesan moral. Hidup tanpa iman, hidup tanpa takwa ini kering. Hidup tanpa iman dan takwa yang memadai akan sulit menemukan arah yang benar dalam kehidupan ini. Itulah esensi kenapa kita diupayakan, diwasiatkan untuk selalu menjaga, merawat, memperbaiki, menata ulang kualitas iman dan takwa kita, karena begitu penting menjadi arah bagi kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang sebuah wasiat spiritual yang disampaikan seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, seorang gurunya dari seluruh para ulama yang hidup pada masa generasi tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ini dikenal sebagai soko guru dalam tradisi pemikiran keislaman dalam berbagai disiplin ilmu, dan semua ulama-ulama pasca beliau terinspirasi oleh pikiran-pikiran besar dan petuah-petuah beliau. Salah satu nasihat spiritual beliau untuk kita semua, beliau mengatakan ada 3 poin. Kata beliau, man la adabalahu la ilmalahu. Yang pertama, maknanya apa? Barang siapa yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, tidak punya moral, maka setinggi apapun ilmu yang dimilikinya tidak ada manfaatnya apa-apa. Apa pesan moralnya? Bahwa ilmu itu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas moral dan etika.
Jadi ukuran seseorang dianggap bermartabat di sisi Allah itu bukan hanya ilmunya, ilmu penting, tetapi harus berbanding lurus dengan kualitas moral dan kualitas etika. Inilah Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan hanya sekedar proses transformasi ilmu orang menjadi pinter secara akal, tapi juga harus dia pinter secara moral dan pinter secara etik. Banyak orang yang ilmunya tinggi, kualitas knowledge-nya tinggi, sainsnya tinggi, tapi kadang-kadang etika dan moralnya tidak terawat dengan rapi. Dan orang seperti ini dalam pandangan agama disebut orang yang kontraproduktif atau mubazir ilmunya. Sebagai seorang muslim tentu kita punya visi dan sekaligus punya misi bahwa ilmu yang kita dapatkan harus menjadi media terbaik untuk mengantarkan kita menjadi orang terbaik di sisi Allah. Lalu kalau kemudian ilmu itu tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas moral dan akhlak, maka ilmu kita bukan hanya tidak bermanfaat, tapi membahayakan bagi kita semua. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah pesan pertama dari Imam Hasan Al-Basri. Lalu kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, kenapa Allah memasukkan orang ke dalam surga? Ternyata bukan karena ilmunya. Banyak ayat yang kita temukan, misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 83. Kalau kita ambil simplifikasinya, Allah menyiapkan tempat di surga itu untuk menarik orang-orang yang punya moral dan punya akhlak. Ilmu tinggi belum tentu kalau dia tidak berbanding lurus dengan akhlak. Banyak juga hadis-hadis Nabi bahwa kualitas moral dan integritas seseorang menjadi pertimbangan prioritas bagi Allah untuk merekrut seseorang ke dalam surga. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW ketika diutus di Mekah, beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dengan satu misi, yaitu menyempurnakan etika dan moral seseorang. Nah, hadirin rahimakumullah, ini artinya apa? Peningkatan dan perbaikan moral adalah skala prioritas membangun peradaban. Maka ada satu pepatah dalam bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan, seandainya satu komunitas bangsa dan kaum itu sudah tidak memiliki akhlak dan moral, maka pada saat tertentu dia akan pada waktunya akan mengalami kehancuran. Jadi kehancuran sebuah peradaban, kehancuran sebuah komunitas, kehancuran sebuah komunitas sosial dan bahkan bernegara sangat ditentukan oleh seberapa baik akhlak dan moral yang ditegakkan dalam bangsa itu. Semakin baik akhlak dan moralnya, semakin punya daya tahan untuk bisa bertahan peradaban itu. Tapi sebaliknya, ketika moral sudah tersisihkan, ketika etika sudah termarginalkan dalam kehidupan peradaban manusia, maka kata pepatah Arab, tunggu saat kehancuran peradaban itu dalam sejarah. Hadirin rahimakumullah, kita melihat banyak peradaban hancur karena persoalan moral. Kaum Ad, kaum Sabah terkenal sebagai kaum yang mampu melakukan pembangunan, kalau dalam konteks sekarang memiliki seni arsitek tinggi, membangun peradaban yang luar biasa, banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah karena persoalan moral dan akhlak. Fir'aun, salah satu rezim yang paling berkuasa di zaman itu, punya kekuatan politik yang tanpa batas, negaranya sejahtera, kekayaannya kuat, militernya juga tak tertandingi, tapi hancur oleh Allah karena moral, akhlak, dan kesombongannya. Qarun, kita kenal sebagai tokoh paling kaya di muka bumi ini, kekayaannya luar biasa sampai hari ini dalam tanda petik tak terhitung jumlahnya, tapi kemudian hancur. Kenapa? Karena persoalan moral dan akhlak. Jadi dalam sejarah sudah terbukti bahwa kehancuran sebuah peradaban yang terjadi di muka bumi ini sangat disebabkan oleh kehancuran akhlak dan moral. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, krisis yang paling berbahaya sebenarnya bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis energi, tapi krisis yang paling mengerikan adalah krisis akhlak dan krisis moral, yang apabila itu diderita oleh sebuah komunitas bangsa, maka menjadi malapetaka besar. Nah,
Oleh karena itu, kata Imam Hasan Al-Basri, seorang suku guru dalam berbagai ilmu pengetahuan, mengatakan, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya akhlak, maka ilmu setinggi apapun tidak ada manfaat. Hadirin rahimakumullah, statement ini juga relevan dengan salah satu ayat Quran yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah inspirasi peradaban. Peradaban dimulai dari Iqra. Maka ada satu komunitas di negara Eropa, Willis Murphy, satu komunitas penulis-penulis terbaik di Eropa, mengatakan bahwa peradaban di Eropa yang maju karena hutang budi dari peradaban Islam yang dibangun berdasarkan Al-Quran, dan filosofinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kesimpulannya sangat luar biasa. Seandainya tidak ada Iqra yang dibangun oleh peradaban Islam melalui Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada peradaban maju di Eropa dan di Amerika. Hadirin rahimakumullah, apa kata kuncinya? Iqra, bacalah. Maknanya, cerdaslah intelektual kalian. Kira-kira begitu. Tapi tidak hanya cerdas intelektualnya, bismi rabbikal ladzi khalaq, harus cerdas hati dan moralnya. Jadi peradaban itu harus dibangun dengan dua komponen kecerdasan intelektual dan komponen kecerdasan spiritual, yang dalam bahasa kita tadi disebut dengan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW membangun peradaban di Madinah sehingga menjadi percontohan bagi civil society di negara Eropa. Kenapa? Karena Nabi memadukan akal dan memadukan hati, moral. Itulah kata Aristoteles, seorang filosof dari Yunani, mengatakan, kalau orang hanya mendidik akalnya supaya pinter, tapi tidak mendidik hatinya, maka yang akan terjadi adalah anarkis. Jadi ketidakseimbangan antara pendidikan akal dan pendidikan hati akan menimbulkan masalah dalam sosial. Islam dengan tegas mengatakan, didiklah akalmu, tapi didiklah hati dan spiritual. Demikian kata Imam Hasan Al-Basri yang pertama. Yang kedua, nasihat Imam Hasan Al-Basri adalah, man sobarolahu ladinalahu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka agamanya dianggap bohong. Maknanya apa? Jadi agama seseorang dianggap benar, agama seorang dianggap jujur, itu terletak pada kesabarannya menjalani kehidupan. Sholat Jumat ini butuh kesabaran tinggi. Kalau hatinya tidak ikhlas, terpaksa, maka kesabarannya jadi gagal. Mencari nafkah untuk istri dan anak kita butuh kesabaran tinggi. Mahasiswa kita akan menjadi generasi terbaik, itu butuh kesabaran tinggi. Bekerja dan segala macam aktivitas apapun dalam sejarah itu butuh kesabaran tinggi. Dan ciri seseorang agamanya benar terletak pada kesabarannya, kata beliau. Jadi kalau orang yang tidak sabar dalam hidup, sholat tidak sabar, tahajud tidak sabar, mengajar tidak sabar, dan semua hidup tidak sabar, berarti dia adalah agamanya berbohong. Jadi kebohongan seseorang dalam beragama terletak pada tingkat kesabarannya. Semakin tinggi kesabarannya, semakin jujur dia beragama. Semakin tinggi kesabarannya dalam kehidupan, semakin jujur dalam beragama. Demikian kata Imam Hasan Al-Basri. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, kesabaran adalah esensi penting dari agama. Pesan moral agama adalah kesabaran. Tidak ada aktivitas baik apapun tanpa kesabaran. Semuanya. Para nabi, para rasul, serta tokoh-tokoh besar pada zaman dulu, mereka berhasil menjalani kehidupan dalam peradabannya. Kenapa? Keywordnya adalah karena mereka sabar. Nabi Musa diulang-ulang sekian banyak, paling banyak nama yang diulang dalam Quran adalah Nabi Musa menghadapi problem yang sangat serius. Tidak hanya intimidasi dari Fir'aun, tapi juga intimidasi dari kaumnya sendiri, Bani Israel. Kemudian menghadapi begitu banyak problemnya. Tapi dengan kesabaran kelas tinggi, Nabi Musa berhasil membangun peradaban. Nabi Ibrahim alaihissalam, dari hari ke hari sampai masa usianya paling dini, paling sepuh, dia diuji dengan berbagai persoalan. Tapi Nabi Ibrahim bisa berjalan mengalami peradaban. Kenapa? Karena tingkat kesabarannya tinggi. Nabi Ayub kita kenal sebagai nabi yang paling banyak diberi ujian paling berat.
Penyakit yang diderita Nabi Ayub tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada setelahnya. Tapi dengan kesabaran kelas tinggi mampu melewati ujian dan cobaan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah termasuk Nabi Muhammad, mereka orang-orang hebat semuanya kuncinya adalah kesabaran. Tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Tidak ada ibadah yang bagus tanpa kesabaran. Tidak ada orang bisa baca Quran kalau tanpa kesabaran. Semuanya kesabaran. Oleh karena itu kata Imam Hasan Al-Basri, man la sabarolahu la dinalahu. Ukuran orang itu agamanya benar atau tidak, lihat dia sabar nggak dalam hidup. Sabar di kantor, sabar di masjid, sabar di rumah, sabar dalam aktivitas, maka sudah hampir dipastikan orang itu agamanya berlaku agama secara dewasa dan agamanya dianggap jujur. Yang terakhir, nasihat dari Imam Hasan Al-Basri, man la walahu la zulfalahu. Maknanya apa? Barang siapa yang tidak warak, itu satu terminologi yang berkembang dalam dunia tasawuf. Maknanya apa? Hati-hati. Jadi kata beliau, barang siapa yang tidak hati-hati menjalani kehidupan, la zulfalahu, tidak akan ada martabat baginya. Tidak akan ada kehormatan baginya. Jadi letak kehormatan dan martabat seseorang itu kata beliau terletak pada sikap hati-hatinya menjalani kehidupan. Hati-hati dalam berbisnis. Orang yang warak biasanya sangat hati-hati berbisnis. Dia tidak mau terjebak dengan bisnis yang tidak jelas. Dia harus pastikan bahwa bisnis yang dilakukannya halal. Karena begitu terjebak pada bisnis yang tidak halal, semua ibadah kita bermasalah. Ada satu hadis kata Nabi, as'asya akhbara yamutu yadai ilas sama ya rab mashrabuhu haram malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ada seorang manusia yang hari doa meminta diampuni, meminta disejahterakan, meminta masuk surga. Dia berhadapan dengan Allah, tapi minuman yang diminumnya berasal dari bisnis yang haram. Pakaian yang dipakaiannya ada tercampur barang yang haram. Bahkan segala macam sesuatunya ada masuk barang yang haram. Kata Nabi apa? Fa'na yustajabulah. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan sholatmu? Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doamu? Kau datang dengan penuh pakaian yang berasal dari barang-barang yang tidak halal. Makanya dalam agama ada korelasi positif antara makanan yang dikonsumsi dengan tertutupnya doa dan sholat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi hati-hati sangat komprehensif, tidak hanya dalam persoalan kehidupan, tapi juga dalam bisnis dan makan. Apalagi hati-hati dalam bicara. Media sosial yang sekarang menjadi tren fenomenal ini, jadi salah satu infrastruktur yang mungkin tanda petik menjadi media tempat banyak orang ngomong. Islam memberikan etika, jangan bicara kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Jangan kau sebarkan informasi kalau belum jelas informasinya. Karena kata Nabi mengatakan kul khairan auliyasmut. Diam, tidak bicara itu jauh lebih mulia daripada bicara tapi tidak punya manfaat. Banyak di antara kita di zaman sekarang ini tergoda untuk selalu bicara hal-hal yang bahkan yang bukan ahlinya pun banyak yang bicara. Ini problem kita. Ada seorang filosof Socrates dari Yunani mengatakan bahwa ciri orang pinter dan orang bodoh hanya satu. Orang pinter hanya akan bicara untuk hal-hal yang penting. Dan semakin tinggi ilmunya, dia semakin selektif dalam berbicara. Tapi orang bodoh, jadi kalau orang pinter, dia hanya berbicara untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau orang bodoh, yang penting pingin bicara. Ini problem serius dalam kehidupan kita. Dan Socrates sudah menyampaikan itu, dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Kul khairan auliyasmut. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, menimbulkan masalah.